Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari, kali ini saya akan mempresentasikan UTS saya tentang model project based learning, yaitu penerapan bisnis big data pada model bisnis marketplace UMKM. Oh, sebelum itu saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Yuda Trisendra dengan NIM 2410206. Sekarang berada di mahasiswa Indonesia dan saya Asia. Oke, kita lanjut saja ya, tanpa berlama-lama. Oke, model bisnis yang dipilih adalah marketplace UMKM berbasis perdagangan elektronik. Seperti apa? Yaitu Tokopedia ataupun TikTok Shop, seller center yang saat ini sedang booming atau viral yang di kalangan masyarakat. Nah, pembelian model ini didasarkan pada adanya alur sistem informasi digital yang sudah berjalan, mulai dari pencarian produk sampai pelayanan pelanggan. Nah, marketplace ini berperan sebagai mediator digital yang menghubungkan pembeli, penjual pada satu sistem yang transisi. Nah, jika kita bisa baca lagi, sudah jelaskan apa model bisnis yang bisa pilih lengkap. Saya jelaskan secara ringkas saja. Nah, berikutnya dari diagram kerja sistem informasi yang berjalan ya. Nah, bagian ini menunjukkan gimana cara kerja sistem informasi marketplace secara keseluruhan, mulai dari uh, pembeli mencari produk di aplikasi digital, terus memilih barangnya dan check out, terus melakukan check out atau pembayaran. Setelah itu sistemnya mencatat pesanan, penjual stok, kemudian mengambil barang dan pelanggan menerima produk. Nah, jika ada masalah, maka pelanggan dapat memberikan keluhan atau komplain melalui pusat. Next. Oke, di sini adalah penjelasan proses bisnis berdasarkan diagram. Proses transaksi ini dimulai saat pelanggan membuka platform marketplace dan mencari produk sesuai kebutuhan. Pelanggan ini dapat melihat harga, urutan toko, kategori barang, serta saran produk sebelum memilih. Oh, sebelum itu saya akan mengatakan bahwa proses transaksi pada proses itu ada 4 ya. Pertama, proses transaksi dengan customer, dua proses produksi, tiga ada proses distribusi, dan keempat ada proses layanan konsumen. Gitu. Tadi setelah kita menentukan barang, pelanggan menentukan produknya keranjang, membeli varian-varian atau mengisi alamat tujuan, layanan pengiriman, dan metode pembayarannya. Nah, setelah checkout, sistem tersebut akan membuat kode pesanan dan menyimpan data tersebut secara otomatis. Oke, next. Nah, berikutnya adalah proses produksi. Nah, pada marketplace UMKM itu, proses produksi itu tergantung pada jenis barang yang dijual. Nah, untuk produk siap edar, fokus utamanya itu adalah penyediaan, pemeriksaan mutu, pengaturan stok, dan pengepakan. Untuk produk yang dibuat sendiri, prosesnya meliputi penyusunan bahan, produksi, pengecekan kualitas, pencatatan stok, dan penyimpanan hasil. Nah, data penjualan harian ini dapat membantu memprediksi kebutuhan produksi dan mencegah stok kosong. Nah, berikutnya ada proses distribusi. Nah, distribusi dimulai setelah pesanan berstatus lunas dan siap dikirim. Barang dipersiapkan, diperiksa kualitasnya, diberi label, kemas, lalu diserahkan pada kurir atau penyedia logistik. Status pengirimannya akan terus diperbarui agar pelanggan dapat menentukan perjalanan paketnya. Jadi kita lihat di aplikasi ya, kita tahu paketnya sedang di mana dan statusnya apa. Nah, data distribusi ini juga bisa digunakan untuk menilai durasi pengiriman, keterlambatan, dan kualitas layanan logistik. Oke, lanjut. Itu adalah proses layanan konsumen. Nah, layanan konsumen itu berlangsung pada tahap sebelum, selama, dan sesudah transaksi. Sebelum membeli, pelanggan bisa bertanya nih tentang stoknya, ukuran, warna, bahan, atau perkiraan pengirimannya kapan. Nah, sudah barang diterima, pelanggan juga dapat memberikan ulasan atau memberikan komplain jika ada kerusakan, atau kekurangan, atau barang yang tidak sesuai dengan apa yang kita pesan. Nah, data layanan konsumen ini penting karena membantu penjual mengetahui sumber masalah dan memperbaiki kualitas layanan untuk menjadi yang lebih baik. Oke, selanjutnya, nah, rancangan penerapan Big Data. Nah, usulan penerapan Big Data ini dalam proyek ini adalah membangun Big Data Analytics Marketplace. Nah, sistem ini berfungsi sebagai tempat pengumpulan data dari sejumlah aktivitas bisnis seperti transaksi, produksi, distribusi, promosi, dan layanan pelanggan. Tujuannya adalah agar
data tidak hanya disimpan tapi juga diolah menjadi informasi yang berguna untuk mengambil keputusan. Dengan begitu, data dapat menjadi aset strategis bagi UMKM. Nah, data yang ditampung dalam sistem big data ini meliputi data customer, transaksi, produksi, dan stok, distribusi, layanan konsumen, dan promosi. Contoh dalam customer yaitu lokasi, pembelian, favorit, metode pembayaran, belanja, dan ulasan. Contoh data promosi yaitu kayak klik iklan, voucher yang digunakan, produk yang dilihat, produk yang masuk keranjang, dan versi pembelian. Semua data ini membantu analisis perilaku konsumen dan kerja toko. Nah, arsitektur big data menggunakan bagaimana data dikumpulkan, disimpan, diolah, dan disajikan dalam bentuk informasi. Nah, data dari marketplace masuk itu ke sistem panas seperti data lake atau data warehouse. Nah, setelah itu data diolah menggunakan analitik untuk menghasilkan insight yang bisa ditampilkan dalam dashboard. Nah, dashboard ini memudahkan penjual melihat kondisi bisnis secara cepat dan visual. Oke, metode yang direkomendasikan adalah business intelligence berbasis big data melalui data mining dan customer segmentation. Nah, customer segmentation ini, session ini membagi pelanggan menjadi beberapa kelompok seperti customer yang loyal, customer potensial, sensitif, promo, dan customer pasif. Nah, pendekatan ini membantu penjual memahami karakter pembeli dan membuat strategi yang lebih cepat. Nah, setelah itu, predictive analytics dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan produk dan perencanaan produksi. Nah, ada rencana penggabungan data pertama yaitu eh, pro, eh, pertama ya promosi menjadi lebih tepat sasaran pada pelanggan. Kedua, permintaan produk dapat diprediksi sehingga tak lebih kontrol. Ketiga, itu efisiensi distribusi meningkat karena performa dapat dianalisis. Nah, big data juga membantu meningkatkan kualitas layanan konsumen karena data ulasan dan komplain bisa dianalisis. Selain itu, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat karena penjual bisa melihat data melalui dashboard. Masih seperti produk tragis, waktu transaksi ramai, dan wilayah pembeli dominan sangat membantu strategi bisnis. Pada akhirnya, big data membuat lebih komprehensif dan berbasis data. Apa saja kesimpulannya? Yaitu marketplace UMKM menghasilkan data besar dari berbagai komunitas bisnis, mulai dari transaksi sampai pengaduan pelanggan. Nah, data tersebut bisa diolah melalui big data analytics untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengelolaan data. Nah, hasil big data ini itu dapat membantu promosi, stok, distribusi, layanan pelanggan, dan pengambilan keputusan. Karena itu, eh, big data menjadi instrumen penting dalam pengembangan bisnis digital UMKM menurut saya ya. Oke, di sini ada data pusakannya. Nanti kita kalau kalian mencari sumber-sumbernya bisa cek di sini. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.